Kami ke sana untuk menjalankan proker KKN kami. Desa yang kami pilih ternyata bukan desa biasa. Dia marah karena apa yang kamu bawa ke dalam desa ini. Iya, berarti. Cuma boleh disebutin namanya. Kalau Arwah si mbaknya Bimanya kemana? Cerita Desa Penari berangkat dari KKN 2008 itu ada 6 mahasiswa Dari Jakarta, dari Surabaya. Oh, Surabaya. Ceritalah mahasiswa ini bahwa dia dari atas dan ada desa, namanya Desa Penari. Si laki-lakinya, si mahasiswa ini langsung pingsan dalam beberapa hari, kemudian meninggal. Kemudian ceweknya menyusul di 1 bulan lagi meninggal juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Mistis. Kembali lagi bersama saya Nyai Sabrina dan juga Naca. Malam ini Nyai ditemenin sama Sasa dan juga Caca. Ini mereka anak-anak zaman sekarang guys, bocil-bocil zaman sekarang. Sasa kelas berapa sekarang? kelas 10. Kelas 10 tuh berarti kelas 2 ya? Oh kelas 1, Satu, 1 SMA. Kamu? Kelas 3, kelas 1 3 SMP gitu ya. Jadi masa-masa sekolah aku ngundang mereka berdua. Kita pernah ya penelusuran bareng waktu itu ya? Iya. Ya, dan mereka udah pernah ikut penelusuran bareng. Dan sekarang Nyai ngundang mereka berdua untuk diskusi tentang film yang saat ini sedang viral. Film apa itu guys? KKN di Desa Penari. Nah aku mau tanya nih, awal kalian pasti kan sebelum nonton film KKN kalian sempat denger nggak ceritanya tuh yang di Twitter yang lagi rame? Pernah sih sempat denger di TikTok juga banyak yang lewat. Banyak kayak tentang si apa sih spoiler tentang kota-kotanya kan. Kalau nonton bioskop tuh di ini ya, kotanya di sensor gitu. Tapi ada tuh di TikTok yang di spoiler gitu. Oke. Kota asli. Tentang kota-kotanya ya. Nah aku mau tanya dong sama Sasa, setelah kamu nonton filmnya, udah nonton filmnya? Udah. Itu coba sedikit diungkapkan perasaannya ketika nonton film itu gimana? Ya masih banyak hal yang ngeganjel yang belum selesai dari filmnya sih. Kayak harus ada season 2-nya. Itu tuh yang kata awalnya yang Gondoruonya itu datangnya dari mana, tujuannya juga Konsepnya buat apa? Iya gitu. Oke. Jadi lebih ke banyak pertanyaan yang ada di benak kalian ya gitu. Oke. Nah kalau misalnya aku sendiri udah nonton guys, kalian udah nonton belum? Tapi aku nggak bakal spoiler di sini filmnya kayak gimana. Cuman menurutku sih karena kita udah tahu kisahnya gitu. Jadi ketika tahu hasil dari akhirnya dari film tersebut kayak ya udah karena kita udah tahu. Cuman yang aku salutin tuh mereka tuh sinematografinya bagus banget filmnya dan keren sih menurut gue. Film the best horor ya saat ini itu adalah KKN di Desa Penari. Keren banget menurut gua. Yang paling bikin kalian merinding di film itu apa? Sasa. itu sih kayak pas ada hajat-hajat yang acara hajatnya itu. Yang hajatan dikasih makanan Iya, gitu. Ternyata pas pulang makanannya berubah. Kalau Caca apa yang paling Tuh, serem? ngeliat muka, tau gak sih yang ngejagain si Nura itu? Badok. Iya, karena dia mukanya tuh kayak
Iya, lebih ke apa ya? Iya sih, memang yang bikin serem justru si Mbah Dok ya, dibanding sama sosok Badarawuhinya. Nah oke, karena filmnya kita nggak bisa spoiler, kalian harus nonton sendiri di bioskop ya gitu. Jadi aku mau bahas tentang tadi pertanyaan-pertanyaan yang kalian berdua kayaknya kok ini gini sih, ini kenapa sih gitu. Kayaknya pertanyaan-pertanyaan yang dari sisi penonton itu apa ya, membingungkan gitu. Siapa tahu aku bisa jelasin gitu. Coba apa yang mau ditanyain dari film itu. Padahal gue bukan yang bikin film ya gitu, cuman bolehlah kita diskusi. Itu yang terakhir kan, kalau Ayunya itu arwahnya lagi nari-nari sama yang apa, Badarawuhi ya? Iya, di Sandra lah sama Badarawuhi. Kalau Bimanya kemana? Nah, oke. Yang aku yang aku bisa simpulkan dari ceritanya di Twitter dan juga dari filmnya, kemungkinan besar arwahnya si Bima itu sedang bersama Badarawuhi lagi bikin anak gitu, karena kan dia dijadikan suami atau pasangan oleh Badarawuhi gitu. Jadi si Ayu ini menggantikan Badarawuhi yang akan bereproduksi lah, karena kan di filmnya juga diliatin bahwa Badarawuhi itu udah banyak anak-anak ulernya tuh kan, berarti kayak udah bertelur gitu, dia lagi berkembang biak lah gitu. Jadi makanya si Ayu menggantikan Badarawuhi bersama dengan Bima gitu, sedang bercocok tanam gitu. Kalau yang lainnya ada pertanyaan lagi nggak? Itu tentang yang genderuwonya sih, sebenarnya dia teh sosoknya tuh sebagai apa gitu. Oh, sosok genderuwo hitam bermata merah bertaring yang awal muncul, yang gangguin si Nur. Iya, dari mana dia tuh sebenarnya gitu. Nah gini, yang aku tahu dan simak dari beberapa ceritanya, terus aku juga nonton filmnya, akhirnya aku bisa menyimpulkan bahwa si sosok genderuwo ini adalah salah satu penghuni hutan gitu, karena hutan itu kan yang ngisi nggak cuman sosok Badarawuhi ya di saat itu, apa sih namanya, tapak tilas ya. Di situ tuh yang ngisi nggak cuman Badarawuhi, tapi di situ juga ada beberapa makhluk lain termasuk si genderuwo ini. Jadi yang aku tangkap, kalau di film kan seolah-olah si Badarawuhi ini adalah satu sosok yang paling berkuasa di situ. Padahal enggak, mereka itu punya bagiannya masing-masing. Nah, si genderuwo ini dia berkuasa di tempat pemandian, itu wilayahnya dia. Nah, pertama kali si Nur datang ke situ, itu kan ke tempat itu gitu loh. Sebelum ke tempat yang lain, ke tapak tilas segala macam, pertama kali yang didatangi si Nur adalah si tempat pemandian itu. Namanya apa sih? Lupa dah. Ada yang ingat gak guys? Coba komen di bawah, aku lupa namanya apa. Intinya di tempat yang pemandian yang akan dijadikan mata air, karena kan itu akan dijadikan proyek mereka, KKN mereka tuh itu si pemandian itu. Jadi mau diaktifkan kembali. Nah di situ tuh posisinya kenapa si genderuwo ini muncul dan menghantui atau mengganggu si Nur, karena ada ambil alih dari si Mbah Dok ini. Mbah Dok ini kan ngejagain si Nur. Jadi setiap ada makhluk-makhluk yang di dekat situ yang mau mengganggu si Nur, itu pasti diganggu sama Mbah Dok. Jadi kayak kadang mungkin si kodamnya Nur ini, si Mbah Dok ini sensitif gitu. Jadi ke tempat-tempat yang serem belum apa-apa, mungkin dia udah yang awas lu jangan deketin cucu gue gitu. Sampai akhirnya kan si genderuwo ini marah karena dia merasa di wilayah dia ada makhluk yang lebih berkuasa lagi yang bisa mengganggu dia. Akhirnya dia jadi mengganggu si Nur gitu. Itulah kenapa yang di awal si genderuwo itu muncul. Lagi yang tau gak sih kakek-kakek yang si awal si Nur lihat? Kakek-kakek yang ngegeleng. Nah itu kalau dari cerita di Twitternya, kalau nggak salah ya aku simak, kakek-kakek itu tuh termasuk salah satu arwah mungkin ya. Jadi ngasih tahu ke si Nur bahwa jangan masuk ke desa itu gitu. Di desa itu ada makhluk yang jahat mungkin. Jadi kayak ada makhluk yang baik juga yang ngasih tahu bahwa
jangan ke situ Ndo gitu, di situ serem atau bahaya atau gimana itu kayaknya. Jadi kayak dikasih tanda gitu. Dan yang lihat itu kan cuma si Nur doang ngelihat si kakek itu. Si Nur doang cuma ngelihat si kakek itu. Jadi kayak ngasih tanda aja gitu bahwa jangan ke situ. Cuma geleng-geleng doang. Iya, cuma geleng-geleng. Kan kalau masuk ke tapak tilas gak bakal bisa keluar lagi ya katanya. Tapi Nur kan masuk. Nur masuk sempet masuk kayaknya. Iya. Jadi gini, di film itu kan sempat ditayangin, jadi agak spoiler ya, si Badarauhi ini seperti menyembah ke Mbah Dok. Ingat gak? Yang si Nur menemukan apa itu? Gelang yang untuk penari dan juga kain. Selendangnya. Ya selendang di tas. Terus kan si Badarauhi nyamperin untuk udah nggak usah diterusin, kamu nggak usah ikut campur gitu-gitu kan. Dalam tubuhnya Widya. Iya, yang kesurupan itu. Nah itu tuh dia kan kayak nyembah gitu. Kalau misalnya dia begitu atau kayak tunduk, otomatis kan berarti power dari kodamnya si Nur nih bisa jadi lebih besar dibanding Badarauhi gitu. Jadi ketika Nur masuk ke tapak tilas nggak berani macam-macam Badarauhi. Dan ketika itu juga kan ada si Nur kan sempat kesurupan tuh, yang bilang sama Widya bahwa kalau nggak ada gue kalian semua bakal kenapa-napa. Untung aja masih ada gue jadi selamat, dan gue nggak bakal ngebiarin makhluk-makhluk itu mengganggu cucu gue nya si Nur. Itu kan kata simbahnya begitu. Berarti kan memang powernya lebih kuat kodamnya si Nur dibanding penghuni hutan situ. Kebayang nggak sih si kodamnya Nur itu ngelawan hampir ratusan penghuni yang ada di hutan gitu, dan si Nur masih baik-baik aja. Si itu orang-orang yang pas lagi si Ayu nari itu tangga yang perempuan serem itu siapa? Ya itu salah apa ya? Sekian sedikit dari banyaknya penghuni yang ada di situ. Arwah-arwah itu. Ya arwah-arwah itu. Nih kenapa si Widya pas dikasih air itu mulutnya keluar rambut dari mulutnya. Jadi pas dia narik gitu keluar rambutnya. Yang aku tahu memang santet atau pelet itu ciri-cirinya adalah itu. Jadi ketika seseorang dipelet atau disantet, intinya ada dalam gangguan, itu keluar rambut, dan kemungkinan rambut itu adalah rambutnya si Badarauhi. Ini kiriman dari si Bima, karena kan Bima mau ngelet si Widya kan. Karena si Bima itu datang ke desa itu, yang aku tahu adalah dia tuh sebetulnya udah tahu di desa itu tuh ada tempatnya angker yang namanya tapak tilas. Nah mungkin si Bima ini dapat informasi melalui mimpi atau entah mungkin dari orang lain bahwa dia bisa melet atau kayak bikin si Widya ini suka sama dia, karena kan Bima udah lama banget suka sama si Widya kan gitu. Dan ketika itu kan dia di filmnya dia diperlihatkan dalam mimpi bahwa si Widya itu ada dililit sama ular gitu, diperlihatkan dalam mimpi waktu awal ke situ, dan dikasih tahu untuk cara menghilangkan si ular itu atau menghilangkan bahaya dari Widya adalah dengan naruh sesajen di bawah kasurnya dia dengan fotonya si Widya gitu. Padahal itu bisikannya si Badarauhi supaya Widya itu bisa jadi penggantinya dia, bisa jadi apa namanya penari itu di sana bilang Dawih. Dauh, iya benar. Sampai lupa ya, supaya si Widya itu jadi dauh atau jadi penari di alam goibnya. Terus itu fungsinya ular yang ditaruh di lemari itu apa? Itu bukan ditaruh di lemari, tapi memang ular itu muncul dari dalam lemari. Nah kan si Bima itu tiap malam bersetubuh dengan Badarauhi. Itu adalah salah satu syarat untuk agar si Widya mau suka sama si Bima harus tidur dengan Badarauhi tiap malam. Jadi mungkin itu yang ketika si Nur buka adalah sosok Badarauhi, si ular tersebut. Atau bisa jadi mungkin itu anak Badarauhi dari hasil persetubuhan dengan Bima gitu. Terus itu waktu tau gak yang si Ayu sama si Bima bersetubuh di kolam ya? Iya, iya. Itu di tapak tilas.
itu si Bimanya ini nggak sadar nggak? Enggak. Jadi posisinya ketika proses si Bima dengan Badarauhi ini lagi ada perjanjian untuk memikat Widya, si Ayu ini dititipin. Jadi Bima kan suruh ngasih si gelang yang penari itu, ngasih untuk si Widya. Jadi si Bima nitipin ke si Ayu. Nah si Ayu tuh tahu ini tuh kayaknya ada yang nggak beres deh, kenapa harus ngasih ini ke Widya. Ya udah mending gue simpen aja. Nah harusnya kan gelang itu tuh harusnya sampainya ke Widya, malah ditaruh di Ayu. Nah si Badarauhi ini merasa marah karena dari awal dia udah ngincer Widya. Karena kan di awal filmnya aja diliatin kan si Widya tuh ditunjukin sosok penari. Jadi kayak udah dipilih, wah anak ini bisa gantiin gue. Gitu iya. Dari yang pas awal datang ke desanya dia kan yang awal lihat. Iya, yang pertama kali lihat Badarauhi kan dia. Jadi dia tuh udah dipilih sama Badarauhi saat pertama kali datang ke tempat itu gitu. Tapi karena si Ayunya nggak ngasihin gelangnya, nah Badarauhi bikinlah planning kedua, kalau Widya nggak dapet berarti gue harus dapetin si Ayu ini karena dia udah megang gelang itu gitu kan. Nah dikasih planningnya adalah si Ayu dimasukin ke mimpi nih. Ketemu si Ayu tuh sama Badarauhi dalam mimpi, dikasih tahu kalau kamu pengen Bima suka sama kamu, saya kasih selendang, nanti kamu datang ke tapak tilas, di situ ada selendang, kamu ambil. Udah tuh diambillah selendang tersebut sama si Ayu, dan bener ada di situ, ada di tapak tilas itu ada ditinggalin selendang gitu loh, diambil sama dia, dan dia akhirnya ngikutin Bima ke dalam tapak tilas gitu dan pakai selendang tersebut. Jadi ketika Bima sama Ayu mesum di tapak tilas, si Bima tuh ngelihatnya bukan Ayu tapi ngelihatnya Widya. Gitu, jadi kayak disihir gitu. Kak, itu kan tempatnya itu namanya Desa Penari. Kenapa di desanya itu nggak ada penarinya? Penari manusianya. Iya. Jadi yang penari benerannya, pemain musik benerannya malah nggak ada gitu ya. Iya. Nah dulu itu menurut cerita konon katanya memang desa itu tuh isinya adalah penari-penari semua dulu gitu, dan di desa itu mereka masih percaya sama yang namanya goib, jadi masih didewain banget goib tuh gitu. Mereka jadi kayak hidup berdampingan sama alam goib, dan kalau mau desa itu tetap subur, desa itu tetap makmur, mereka harus mengorbankan penari wanita yang paling cantik setiap tahunnya, ditumbalin, dibunuh, dan itu harus masih perawan gitu. Jadi makanya di desa tersebut si penari aslinya jadi habis. Dan di sana kan kalau kamu lihat di filmnya gitu, nggak ada anak muda sama sekali, orang tua semua. Gak ada, terus gak ada anak muda cewek juga. Iya, anak kecil aja nggak ada gitu. Iya, makanya anak-anak muda terutama perempuan yang cantik ya, terus bisa menari dan juga masih perawan itu ditumbalin. Jadi dianggap kayak lu udah harusnya apa ya, berterima kasih atau bersyukur karena lu masih perawan, lu gadis, dan lu ditumbalin buat Badarauhi gitu. Jadi si Badarauhi itu terbiasa menerima tumbal wanita cantik yang bisa menari, sampai akhirnya ketika udah nggak ada yang numbalin lagi, penduduk desa udah berhenti melakukan ritual. Nah pas ada yang masuk KKN langsung nyomot, wah ini nih bisa nih gua colek tuh. Nah aku mau nanya nih terakhir, pas kalian nonton filmnya kan ada musik gamelannya tuh. Sempet apa yang kamu rasain ketika kamu nonton filmnya dan mendengar musik gamelan dari film tersebut? Caca dulu deh. Merinding sih, lebih ke kayak kalau diinget-inget lagi tuh takut jadinya. Dan takut gitu karena musiknya khas gitu. Iya, ya. takut banget kayak bener-bener serem gitu loh musiknya. Kalau kamu sendiri? Kalau Sasa nih emang nggak dari dulu nggak suka banget musik gamelan gitu ya. Soalnya di rumah juga nenek sering nyetel kayak gitu. Jadi lebih ketakut kalian ya. Kalau aku sendiri ketika nonton film tersebut terus ngedenger musiknya dan ngelihat gerakan penarinya, itu tanpa sadar tangan aku udah kayak gini-gini, kayak pengen ikut nari gitu.
sampai kayak teman di sebelah, ngapain lo, jangan bikin gue takut gitu. Disangka dia aku mau kesurupan, tapi memang rasanya seperti itu, kayak pengen nari-nari gitu lah. Dan yang terakhir nih, lagi viral juga banyak bahwa ketika lagi nonton itu kalian merasa merinding gitu dan ngerasa kalau Badarauhi itu ada. Benar gak sih? Iya, Iya ngerasa takut Ngerasa juga, apalagi takut nontonnya banget. malam. Tuh kayak mereka tuh yang di bioskop yang nonton film itu tuh pada ngerasa kayak takut dan ngerasa sosok Badarauhi ada. Tapi menurutku ya dari sisi indigo gitu, itu tuh bukan Badarauhi yang ada di situ. Kayak gimana ya, musik dan juga suasana hati kalian yang sedang takut itu mengundang makhluk yang memang ada di situ. Jadi Untuk- kebawa suasana. Iya, jadi terbawa suasana makhluk yang ada di situ gitu kan. Di setiap makhluk, di setiap tempat tuh pasti ada makhluk-makhluk seperti itu kan, pasti ada mereka lah di situ. Jadi menurutku ketika kalian nonton film itu bukan ada sosok Badarauhinya hadir, nggak ada menurutku. Dia Badarauhi tetap ada di sana gitu loh. Yang hadir itu adalah energi-energi atau sosok-sosok yang memang sudah ada di sana. Mereka terbawa suasana dari orang-orang yang ada di situ yang merasa takut gitu loh. Karena kan makhluk-makhluk seperti itu kan hidup dari energi ketakutan kita gitu. Semakin kita takut, semakin energi mereka semakin besar. Nah, ketika kalian merasakan merinding atau ada sesuatu yang janggal ketika kalian nonton, itu karena kalian merasa takut. Jadi hantu-hantu di sekeliling yang ada di bioskop itu ngedeketin kalian, tapi belum tentu itu Badarauhi yang asli gitu loh guys. Tapi kalau abis nonton tuh kan kita nonton waktu itu Sasa juga sama kan pulangnya jam 10 malam udah tutup gitu, jadi serasa ada yang ikutin gitu setelah nonton itu tuh. Iya memang kebanyakan kayak gitu, apalagi kalau nonton di jam-jam yang udah terakhir mau tutup. Banyak banget teman-teman aku juga yang cerita kayak gue pulang ke rumah aja jadi ngerasa kayak ada yang ngikutin, terus kayak bayang-bayang gamelan tuh masih ada di kuping tidur aja gitu. gue mimpi tau. Ya itu banyak banget. Aku juga sempat tidur aja sampai kayak kok gue malah mikirin sosok Badarauhi aslinya seperti apa gitu loh. Tapi ya itu balik lagi karena kitanya ke bawah sugesti gitu. Jadi makhluk di sekeliling yang mungkin punya energi bisa merubah wujud, akhirnya berubah wujud jadi sosok yang kita takuti gitu. Jadi itu belum tentu Badarauhi yang asli. Lagi pula sepertinya jarak dia dengan kita nih yang ada di Bogor itu jauh guys gitu. Kayaknya kita siapa sih bisa manggil dia gitu, kayak nggak mungkin deh gitu. Nah, pesan dari film tersebut atau kejadian ini yang kita nggak tahu apakah itu nyata atau enggak gitu loh, adalah yang paling utama adalah kita harus menjaga sikap dimanapun kita berada, hargai budayanya gitu. Terus apa ya, apalagi anak-anak muda nih kadang suka ngomong ceplos-ceplos gitu kan dimanapun, itu harus dikurangin. Kita harus tahu posisi kita ketika oh ini lagi di kampung orang loh, di kampung yang kita nggak tahu ini sebenarnya seperti apa kampungnya gitu loh, dan ada budaya-budaya yang tertentu yang kalau bisa turutin, jangan dilanggar gitu loh. Dan juga itu sih di sana yang selamat kan Nur doang ya kan, maksudnya yang kayaknya nggak punya gangguan lebih gitu ya kan, kayaknya si Nur doang yang masih beruntung gitu. Bisa dilihat, mohon maaf, dia rajin loh ibadahnya. Itu adalah faktor guys gitu, ibadah deket sama Tuhan otomatis kan dijauhkan dari segala malapetaka gitu loh. Udah gitu apa ya, yang punya attitude bagus tuh memang si Nur kan dari awal, yang lainnya kayak bocah-bocah Jakarta gitu, yang so gaul gitu. Padahal mereka juga Jawa gitu kan. Ya tapi begitulah, makanya kita sebagai manusia harus selalu menjaga attitude gitu, sama niat guys. Dimanapun kita berada, usahakan kita punya niat yang baik gitu loh. Oke, makasih sebelumnya. Dan aku mau ngucapin makasih juga buat yang bikin film KKN Desa Penari. Keren sih, aku menikmati sekali filmnya, ya nggak guys? Dan buat kalian, jangan lupa untuk selalu nonton tayangannya Nyai Sabrina. Di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kalian berdua juga kasih tahu teman-temannya ya buat nonton tayangannya Nyai. Jangan kemana-mana, selalu saksikan Nyai Sabrina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.